Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu jamaah salat asar yang saya hormati, kalau kemarin saya menjelaskan bahwa Ramadan itu sangat diharapkan karena di dalamnya banyak hal yang tidak terdapat di bulan lain. Pertama kemarin adalah puasa. Jadi puasa Ramadan itu tidak terdapat di bulan lain kecuali di bulan Ramadan. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah salat tarawih. Salat tarawih itu ya hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu ya semangat. Sebagian masyarakat kita salat tarawihnya itu semakin hari semakin berkurang. Gitu. Tanggal-tanggal pertama banyak gitu. Setelah itu berkurang. Ini karena pemahaman yang kurang berkaitan dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu para ulama bersepakat bahwa itu adalah sunnah. Sunnah. Cuma kalau tidak dikerjakan rugi karena adanya cuma di bulan Ramadan. Keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat dari Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Paling utamana salat sesudah salat fardu yaitu salat malam. Artinya paling besarnya pahala, paling rajin kenjeren sholat selain sholat fardu adalah sholat malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sholat tarawih itu termasuk rumpun sholat malam. Karena dikerjakan sesudah sholat isya. Sebelum sholat apa? Belum salat subuh. Itu. Makanya 2 hari yang lalu nang malam Sabtu di saat pengumuman belum ada ya siapa jam tarawih kan lu. Kenapa? Karena kepastiannya belum. Dan orang yang mau melaksanakan sholat tarawih ya harus sesudah sholat isya. Tidak boleh orang sholat tarawih sementara dia belum sholat isya. Kemarin kan isya. Gitu. Karena itu pasti sudah orang sholat tarawih itu setelah sholat isya. Kenapa? Karena sholat tarawih itu rumpun atau bagian dari sholat malam. Alhamdulillah. Biasanya kita di luar Ramadan itu sholat malamnya itu kan tak parak sepuh, gitu ya. Tapi di bulan Ramadan ada sholat yang bisa dikerjakan sesudah sholat isya, yaitu sholat tarawih. Jadi, kalau kita memahami bahwa sholat tarawih ini adanya hanya di bulan Ramadan, ya semangat kita, semangat. Rubah ini. Sholat tarawih harus cepat, itu tidak ada. Sholat tarawih semakin lama semakin berkurang. Bagi orang yang memahami semakin lama semakin banyak mestinya. Jadi kalau di komunitas ini sholat tarawihnya semakin lama semakin banyak, berarti masyarakat sini paham akan makna dan kandungan serta fadilah yang ada pada sholat tarawih. Tetapi kalau salat tarawih di sini pelaksanaannya semakin hari semakin berkurang, ya berarti masyarakat sekitarnya tidak paham.
Tidak paham akan kedudukan sholat tarawih. Kita lihat. Misalnya kalau kayak di Masjidil Haram, malam lekoran yang sholat itu tambah, bukan berkurang, tambah banyak. Kenapa? Karena dia paham. Gitu. Rasulullah meminta kita, memberitahu kita untuk lebih semangat di malam-malam akhir Ramadan, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, suatu saat sahabat Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya amal perbuatan yang bisa menghantarkan saya bisa masuk surga dan menjauhkan saya dari api neraka." Coba lihat. Ya Rasulullah, paringi oning abdina kelakuan saya bisa semak abdina dekat surga. Maksudnya semak untuk masuk surga dan bisa majauh abdina dari neraka. Rasulullah menjawab, "Ba'an nungku atanya situng pertanyaan segera." Tetapi hal itu mudah bagi orang yang memang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan, kelakuan sebisa menghantarkan kita untuk bisa masuk surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kotuh baan, kotuh. Jadi menteror kita nikah teror masuk surga, jauh dari neraka. Kotuh kita nikah ngebekteh dekat Allah Subhanahu wa taala, la tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun, seberapapun. Orang ngebekteh dekat Allah nikah kudu ikhlas nikah 100%. Tidak ada ikhlas itu 90%, itu tidak ada, Pak. Kalau 90% berarti apa? Tak ikhlas. Jadi ikhlas itu harus 100%. Berbakti kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Murni ongku-ongku karena Allah. Yang kedua, menegakkan sholat, mendirikan sholat. Terus Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair." Mu'adz, maukah engkau akan aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnatun. Puasa itu tameng. Puasa itu menjadi perisai. Seseorang itu puasa itu bisa melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang tidak beres, dari hal-hal yang tidak benar. Gitu. Semakin dunia orang nikah puasa, semakin kuat dia melapisi dirinya dengan tameng. Gitu. Nah, kita ini 1 bulan penuh akan puasa. Kuat mestinya tameng kita ini. As-saumu junnatun. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa menghilangkan, menutupi kejelekan. Orang kalau juga ini nggak bisa ditotop kalau ben sedekah. Artinya apanya itu? Dosanya. Pelembur orang nikah sedekah agar kebaikan-kebaikannya itu tertutupi, agar kejelekan-kejelekannya itu tertutupi. Kama yudfi'ul ma'u an-nar. Perumpamaan sedekah itu menutupi kejelekan itu sama seperti air memadamkan api. Apoy seram aing mate, sama dengan itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu akan hilang dengan apa? Dengan saja. Tumbuhkan pada diri kita nih lebur sedekah sesuai kemampuan.
Orang sedekah itu sesuai kemampuan, tidak bisa ikut ukuran orang, karena tiap-tiap orang beda. Ya, lah kadang-kadang yang jadi penyakit kita ini enggan untuk bersedekah karena ngokor orang. Menengkok ngaji tak mampu karena lalu tidak melakukan. Nah ini salah gitu ya. Jadi sedekah itu ukurannya itu apa? Ukuran kemampuan. Yang ketiga, pintu-pintu kebaikan itu, jadi yang pertama tadi puasa, yang kedua itu sedekah, yang ketiga itu wasalatul rajuli fi jawfil lail. Salat malam. Salat malam itu adalah abwabul khair, pintu kebaikan. Nah, di bulan puasa ini kita bisa melaksanakan salat malam itu. Apa itu? Adalah salat tarawih. Orang yang berpuasa itu punya dua semangat. Di pagi hari semangat dia untuk menjaga puasanya, dan di malam hari semangat dia untuk melaksanakan ibadah qiyamul lail. Dua kesungguhan ini kalau betul-betul kita kerjakan, maka dampaknya luar biasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena didasarkan iman, sadar bahwa puasa ini adalah ibadah. Puasa ini bagian dari rukun Islam. Puasa ini perintah Allah. Puasa ini dikerjakan oleh Nabi. Gitu ya. Wahtisaban, dan kita mengharap pahala dari Allah, tidak yang lain. Tidak punya kepentingan yang lain puasa kita itu. Lillah, semata-mata karena Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dilakukan oleh kita, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa 11 bulan yang lalu. Tidak ada yang bisa ngampuni dosa ini selain Allah. Ada sebisanya para dosa ini ada. Tidak ada institusi yang bisa nyepora dosa, tak ada. Ada orang sebisanya para dosa, tak ada kecuali Allah. Nah, dalam hadis yang lain berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa orang yang melaksanakan sholat pada malam hari, yang dikenal dalam masyarakat kita itu dengan sholat tarawih, sama tujuannya, dasarnya atau motivasinya imanan, semata-mata adalah karena panggilan imannya, sadar bahwa sholat tarawih ini ibadah, sadar bahwa salat tarawih ini adalah perintah, dalam hal ini sunnah, dan gitu ya. Sadar bahwa salat tarawih ini juga dikerjakan oleh Nabi, wahtisaban, dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa 11 bulan yang lalu. Sungguh keberuntungan kalau kita bisa berpuasa dan kita bisa qiyamul lail di bulan Ramadan ini, dosa kita diampuni. Kepada ibu yang saya hormati, di masyarakat kita ini umumnya orang salat tarawih itu dikerjakan berjamaah. Ini bagus. Boleh kita salat tarawih sendiri-sendiri, boleh, di rumah silahkan. Tapi kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu bagus, karena mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam, ya, sampai selesai, tidak mutung di tengah jalan. Ya. Ada kan kadang-kadang orang itu sholat tarawih bersama imam, ini kita marah. Yang di sini belum selesai, tapi ada makmum yang berhenti separuh lalu keluar. Itu namanya
tidak mengikuti imam sampai selesai. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yang syarifah, sampai selesai, ya, sampai apa? Totok, gitu. Kutiba lahu qiyamu lailatin. Dicatat mungku orang menikah fadilah pada ben orang abajeng malam semalam penting. Jadi dicatat baginya pahala sholat malam. Ya, sholat malam. Oleh karena itu, ya dicatat baginya fadilah atau keutamaan orang yang melaksanakan qiyamu lailatin, sholat malam. Ya. Mari kita berusaha kesempatan ini, jadi kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Sampai selesai. Jangan mutung, jangan mutung. Kecuali ada uzur ya, kecuali ada uzur silahkan. Tapi kalau memang tidak ada uzur, tidak ada kepentingan mendesak, ikut imam. Ya. Rata-rata sholat tarawih di tempat kita ini tidak lama, paling setengah jam selesai gitu. Tapi hentikan itu sholat-sholat tarawih yang sudah ya, sangat cepat, ya terlalu balapan itu, ayo hentikan. Jadi penuhi itu apa yang menjadi syarat rukunnya sholat, gitu ya, agar kita betul-betul bisa memperoleh fadilah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.